Sniper jago tempur di hutan, kekuatan mengerikan pasukan setan, TNI Angkatan Darat pernah hadapi KKB Papua. Perjalanan panjang pertikaian di tanah Papua memasuki babak baru. Kala Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menamai KKB Papua menjadi organisasi Papua Merdeka. Beberapa kali TNI dan Polri melakukan pengamanan yang membahayakan nyawa untuk meredam aksi kriminal yang dilakukan kelompok tersebut. Berbagai pasukan dari beberapa satuan tempur TNI dan Polri diturunkan untuk menumpas kelompok bersenjata itu. Namun tak banyak yang tahu dulu pernah ada batalion yang terjun untuk menjalankan tugas di Maruke, Papua. Batalion tersebut berasal dari Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda yang dijuluki pasukan setan dari TNI AD. Pasukan ini memang dikerahkan untuk memburu keberadaan KKB di Papua pada tahun 2021 lalu. Ternyata prajurit dari kesatuan ini memang memiliki serangkaian keberhasilan saat menjalankan tugasnya. Hal ini lantaran kekuatan mengerikan yang mereka miliki. Terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timor Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Tak sampai di situ saja, bahkan para prajurit terpilih di kesatuan ini juga melengkapi dirinya dengan latihan tembak jarak jauh atau latihan sniper. Selain itu juga mendapat latihan khusus untuk bertempur hingga beroperasi di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret 2021 lalu di Bandung. Hal itu yang membuat saat itu pasukan setan merupakan obat mujarab untuk menumpas keberadaan KKB Papua. Melansir dari surya.co.id, pasukan ini ternyata hampir selalu berpartisipasi dalam melibatkan aksi-aksi pemberontakan di Indonesia, mulai dari pembersihan sisa-sisa G30S PKI, penumpasan KAM di Aceh hingga operasi Seroja di Timor Timur. Dikutip dari Tribun News, 108 orang personel Satgas Pengamanan Yonif 315 Garuda diberangkatkan ke Maruke dengan menggunakan KRI Banjarmasin 592 dalam rangka alif kodal dari Yonif 756 WML Senin 7 Juni 2021. Namun terkini Panglima TNI belum membeberkan bagaimana taktik hingga pasukan untuk menghadapi kelompok yang dilabeli ulang dengan nama OPM ini.